Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 Suratul A'raf ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Inna, sungguh, alladzina, orang-orang yang ittakhadhu, mengambil atau menjadikan ijla, anak sapi, ya, maksudnya menjadikan, menuhankan patung anak sapi. Sayanaluhum, sayanaluhum, sayanalu asalnya, akan menimpa mereka ghadabun, murka, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa dhillatun, dan kehinaan, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa kadzalika, demikianlah, najzil, kami membalas, al-muftarin, orang-orang yang mengada-ada. Qala Ibnu Jarir berkata, yaqulu ta'ala dzikruhu innal ladzina takhadhu, orang-orang yang mengambil anak sapi ilahan, sebagai Tuhan, menuhankan maksudnya. Orang-orang yang menuhankan anak sapi, sayanaluhum, akan menimpa mereka ghadabun mir rabbihim, murka dari Tuhan mereka, bita'jilillahi lahum, dengan takjil. Allah percepat, ya, hukumannya. Wa dhillatun wahiyal hawan, zillah adalah kehinaan, li'uqubatillah, karena hukuman dari Allah, iyahum, terhadap mereka, ala kufrihim bi rabbihim, terhadap kekafiran kepada Tuhan mereka. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Fi ajilid dunya qabla ajil akhirah, artinya akan dipercepat oleh Allah. Orang-orang yang mengada-ada terhadap ajaran Islam, ya, ajaran Islam ini diada-ada, yang enggak ada jadi ada, yang sudah ada ditambahin adanya, jadi mengada-ada namanya. Qala Ibnu Katsir, amal ghadab alladzina la bani Israil fi ibadati fa huwa anna Allah taala lam yuqbal lahum taubatun. Adapun ghadab, murka Allah yang ditimpakan pada Bani Israel adalah Allah tidak menerima taubat mereka. Hatta qatala ba'dhum ba'dhan, sampai-sampai cara taubatnya itu harus dibunuh. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, maka bertobatlah kepada Tuhanmu, bunuhlah diri-diri kalian. Jadi mereka disuruh bunuh diri. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu adalah yang lebih baik
buat kalian di sisi Tuhan kalian, fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kalian. Innahu, sesungguhnya Allah, huwat tawwab, adalah maha penerima taubat, ar-rahim, maha sayang. Ya, jadi tobat di zaman Bani Israel itu lebih berat daripada kita. Kalau kita tobat dosa kepada Allah itu cukup memenuhi 3 syarat. Pertama, menyesal. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketiga, memperbaiki. Ya. Caranya baru. Gitu. Jadi pertama menyesal, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi, yang ketiga hidup dengan cara baru yang sebenarnya. Kalau dosa kepada sesama ada tambahannya. Selain 3 tadi, mengembalikan hak orang yang sudah kita zalimi, hak orang yang sudah kita ambil, kita kembalikan. Kalau utang bayar dulu, ya, baru kita taubat kepada Allah. Tapi di zaman Nabi Musa, taubat itu berat, yaitu bunuh diri. Jadi bunuh diri. Nah, inilah beratnya ya. Wa amma dzilla fa aqaban dzalika dzillan wa sigharan fil hayatid dunya. Adapun kehinaan Allah berikan setelah itu, yaitu menjadi dzillan dan sigharan, menjadi kecil. Artinya diwadani. Orang Bani Israel sampai sekarang itu ada satu bangsa yang nggak punya negara. Israel itu sebuah bangsa yang nggak punya negara, sehingga dia ngambil negara orang. Ya, negara orang ditumpangi, mula-mula dia menjadi tamu, lama-lama biasanya pendatang itu mendapat sambutan karena mereka rata-rata orang cerdas. Setelah itu mereka beli 1, 2, 3 begitu banyak, lama-lama menguasai, lama-lama mereka mengusir penduduknya. Dan sepertinya itu alami pada setiap bangsa sepertinya. Ya, seperti kita hari ini lah. Pribumi kan terdesak. Coba Anda bayangkan kalau kita bukan Muslim. Mereka juga sama galau pasti. Terjadi gejolak. Ya, kalau kita ini bukan Muslim, naudzubillah. Kita datang ke sini, orang-orang sini kan pada nyingkir. Ya, ke ujung-ujung kampung, pojok-pojok kampung, pasti mereka resah. Untung kita sesama beragama, berbagi, setiap kita senang, kita bagi sedikit mereka. Ramadan, kita bagi juga zakatul fitri. Kemudian kurban, kita juga bagi. Nah, kegiatan sosial seperti inilah yang bisa diterima oleh mereka. Tapi yang sisanya itu sudah terjadi. Di Cilegon ini sudah terjadi. Yaitu pemilik lahan di pinggir, di tengah kota, ya, jalan protokoler, itu hampir di atas 50% menjadi milik non-muslim. Nah, karena mereka itu makhluk berbudaya, manusia itu pasti banyak tuntutannya, ada kulturnya. Ya, contohnya sudah banyak titik-titik yang mereka kuasai. Itu sebabnya. Ini terjadi juga di Palestina. Mereka mendapat sokongan dari berbagai pihak menjadi orang kaya. Mulai ngatur, aleman gitu kan. Kalau sudah kaya, sudah kuasa kan dia ngatur, cenderung ngatur. Wa kadzalika najzil muftarin nailatun likulli man iftara bid'atan. Ini berlaku buat setiap orang yang mengada-ada bid'ah. Fa inna zilal bid'ah wa mukhalafat risalah muttasilatun min qalbihi ala katifaihi. Karena orang yang berbuat bid'ah dan menyalahi Rasul itu akan nempel di atas pundaknya. Ya.
Artinya orang itu kalau sudah punya kuasa, kaya, cenderung ngatur. Cenderungnya begitu. Innazil, maka itu supaya kita tetap kekuasaan dan ketentraman ada di tangan kita, orang Islam harus kaya, harus kuasa. Singkatnya gitu. Ya, selama kita menghindari kekuasaan, kita menghindari kekayaan, maka sebuah ilusi, hanya mimpi. Ya, kita bisa tenang, itu mimpi. Sebab ketenangan hanya dicapai itu wa amanahum min khauf alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Aman dan wareg. Aman wareg. Ini jaminan orang tenang. Ya, kalau Anda lapar, manusia itu lebih ganas daripada binatang. Setan masuk ke dalam khayalan karena mereka lapar kan, maka apapun mereka lakukan. Nah, inilah yang terjadi pada Bani Israel. Wa hakadza rawa Ayyub as-Sakhtiani an Abi Kilabah al-Jurmi anna qara hadhil ayat. Demikian pula meriwayatkan Ayyub Sakhtiani dari Abi Kilabah pengertian wa kadzalika najzil muftarin. Allah menyatakan demikianlah kami akan membalas orang yang mengada-ada. Faqala, untuk siapakah ayat ini? Hiya wallahi, dia ayat ini demi Allah likulli muftarin, untuk orang yang berbuat-buat, mengada-ada, ya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Singkatnya, menurut Ayyub Sakhtiani, ini untuk orang yang mengkreasi agama. Mengkreasi agama. Jadi agama yang dari Rasulullah ini ditambahin, dikurangi. Inilah yang dikenal dengan bid'ah. Wa qala Sufyan bin Uyainah, Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah ini adalah guru Imam Syafi'i. Kullu sahibi bid'ah dalilun. Setiap orang yang bid'ah adalah dalil, hina, meskipun terlihatnya makmur. Jadi mereka pasti ujung-ujungnya itu mengkomersilkan agama. Mengapa mereka butuh membuat sesuatu, memoderasi agama? Karena dikomersilkan. Ujung-ujungnya begitu. Ya, seperti ini bulan Safar, nanti akan ramai untuk tolak bala. Padahal kejadiannya hanya remeh. Rasulullah sakit di ujung bulan Safar. Beliau sakit dimulai dari hari Rabu bulan Safar waktu itu. Tuh. Ya, kemudian beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Setelah Safar kan Rabiul Awal. Begitu saja secara alamiah. Lalu kok dijadikan keyakinan bahwa di Rabu akhir bulan Safar Allah menurunkan beribu-ribu penyakit. Dikarang pernyataan itu dari Nabi. Nggak ada dasar. Nggak ada anjuran sama sekali dari Rasulullah. Kalau memang ada, pasti Rasulullah sudah memberitahu. Itu tidak ada, tapi dikarang. Itu untuk apa? Yaitu untuk dapat banyak sesajen. Sesajennya dimakan siapa? Ya orang-orang lah. Artinya menu hari-hari itu kan jenuh. Jadi harus ada yang beda itu. Maka dibuat beda. Menunya mewah. Karena makin mewah, makin tertolak musibah itu. Begitu menjadi keyakinan. Sesuatu yang bukan dari Islam kemudian diyakini, itu namanya bid'ah. Kalau nggak diyakini nggak masalah. Contohnya di bulan Safar ya kebetulan lagi punya aja. Jadi ngasih-ngasih orang, nggak masalah itu. Namanya sedekah. Kebetulan dapat untung banyak, ya, dia sedekah, nggak ada masalah. Tapi jangan mengatasnamakan agama. Ya, ciri Islam ini adalah global.
Islam ini agama global. Kalau kita buat, nanti orang Afrika juga buat, orang dari Timur Tengah juga buat, orang Syria buat. Nanti kita bingung ke sana kok acaranya gimana ya. Nah, jadi tidak ada penyatu. Ya, tapi kalau kita dedikasinya kuat, komitmennya kuat untuk menjalankan ajaran sesuai dengan aturan, maka itu akan berlaku untuk semua. Kita tidak perlu ragu ketika kita ngimami membaca suratul Fatihah. Kita tidak perlu ragu ketika imam mengakhiri Fatihah dengan waladhdallin, kita sambut dengan amin. Ini tidak terjadi pada agama lain. Contohnya Hindu Bali dengan Hindu di India. Itu terjadi perbedaan. Sehingga mereka setiap tahun ngirim orang sana. Lalu orang Hindu Balinya beda. Hindu Bali nggak bisa disamakan dengan India. Ngelawan dia. Karena rohaniwan dari Bali berkreasi. Ya, tapi kita nggak boleh banyak bicara agama lain. Itu mau-mau mereka lah. Singkatnya mereka mengirimkan orang untuk belajar dari sana. Qala Syatibi wa wajhu, maksud dari ayat ini adalah kaunul mubtadi' yalqallah yalqa alai dhillah fid dunya. Artinya kata Imam Syatibi, ayat ini diperuntukkan untuk orang yang berbuat bid'ah. Mereka akan dapat kehinaan di dunia. Zahiratun, secara zahirun. Li'anal mutakhidin al-ijli innama dhallu bihi hatta abaduhu. Karena umat Nabi Musa, walaupun mereka baru saja diselamatkan dari keganasan Fir'aun, bahkan menyaksikan langsung dengan mata kepala, itu tidak membuat mereka sadar. Ya, ketika mereka susah, mereka minta pada Allah. Ketika dia aman, dia mulai mengkreasi, ngarang. Nah, mereka itu sampai-sampai ya terjadi menuhankan patung anak sapi. Lama sami min khiwaru, saat mereka mendengar patung itu berbunyi. Jadi patungnya bukan patung biasa, memang dibuat artistik. Ya, sehingga begitu ada angin berbunyi. Tuh. Atau ditiup, nggak tahu ini. Ada yang niup bunyi ngong gitu kan. Ya seperti alat musik kan. Suling itu kan masuk udara. Maksudnya Allah mempersoalkan suara itu bukan timbul dari suling itu, tapi hanya lewat saja. Apakah layak benda seperti itu menjadi Tuhan? Gitu maksudnya. Ya, bahwa kemudian dikreasilah seperti benda itu bersinar, tapi sinar itu dari baterai contohnya. Apa itu layak jadi Tuhan? Bukan timbul sendiri. Ya, bahkan kalau kita melihat matahari saja. Matahari yang senantiasa bersinar. Tidak pernah habis, tidak pernah padam. Tidak gosong, tidak berkurang. Itu saja tidak layak menjadi Tuhan. Contoh Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan ya. Sebab matahari berakhir dengan terbenam. Setelah dilihat terbit, membesar, kemudian dia terbenam. Oh, kalau la uhibul afilin, aku tidak suka benda yang terbenam. Kita lanjutkan. Fakana walama alqa ilayhim samiri fihi fakana fi hakim syubhatun kharaju biha anil haq alladzi kana fi aidihim. Maka seharusnya mereka syubhat. Ya. Jadi karena syubhat, karena kebodohan. Allah berfirman wa kadzalika najzil muftarin fa huwa umumun. Ayat ini adalah umum. Fihim wa fi man asbahahum. Berlaku untuk mereka dan berlaku untuk siapa saja yang melakukan perbuatan seperti mereka, termasuk kita. Ya, karena Allah mengatakan, demikianlah kami membalas orang yang mengada-ada. Min haitsu kanat bid'ah kulluha iftiraan ala Allah. Karena bid'ah itu adalah bentuk iftira, mengada-ada. Enggak ada diadain gitu.
Ya sebenarnya rohaniwan semua tahu, ustadz-ustadz, dai-dai tahu. Kalau dia nggak tahu sih mungkin diampura ya, diampuni. Tapi dia tahu bahwa itu nggak ada, diadakan. Atau sudah ada tapi didiamkan. Hasbu ma akhbara fi kitabi qauli ta'ala qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bi ghairi ilm. Juga Allah sindir ayat ini dengan surat 6 ayat 140. Surat 6 ayat 140, surat Al-An'am. Sungguh rugi orang yang telah membunuh anak-anak mereka karena safah, bentuk kedunguan. Jadi orang jahiliyah dulu malu kalau lahir anak perempuan. Ya, mereka bunuh. Ya dusuhu fit turab. Begitu lahir perempuan langsung dibenamkan ke dalam, dikubur hidup-hidup. Nah ini kan sebuah ketololan gitu, kedunguan. Safah dalam Quran, safah. Bi ghairi ilm, tidak dilandasi dengan ilmu. Wa harramu, serta mereka mengharamkan ma razaqahumullah, apa yang Allah beri buat mereka sebagai rizki. Rizki yang baik-baik mereka haramkan. Kenapa mereka lakukan semua itu? Iftiraan, karena mengada-ada, ngaku-ngaku ala Allah, mengatasnamakan Allah. Ini suruh Allah. Ya. Faidan, maka dengan demikian kullun min manibtada'a fi dinillah fa huwa dzalilun hakirun bisababi bid'atihi. Setiap orang yang berbuat bid'ah pada agama Allah, dia adalah dzalil, orang yang hina di hadapan Allah. Wa in zahara libadi ra'i izzuhu wa jabariyatuhu. Meskipun terlihat oleh orang awam yang pemikirannya kurang, ya, badia ra'i, dia mulia dan dia kuasa, meskipun terlihat begitu. Fa huwa fi anfusihim adzillah. Maka sesungguhnya mereka pada diri mereka itu adalah hina, karena mereka tahu yang mereka lakukan itu bohong belaka. Semu ya. Wa aidan fa inna dzilla al-hadirat fid dunya maujudun fi ghalibil ahwal. Kehinaan yang ada di dunia sekarang ada pada setiap momen. Ala tara ahwal mutabdi'a fi zaman tabi'in wa fi ba'du. Anda bandingkan saja apa yang terjadi ya, bid'ah di zaman tabi'in. Makanya ada istilah manhaj salafus salih. Ya, salafus salih itu dari sisi waktu dipastikan hanya sampai abad ketiga. Dipatok sampai abad ketiga, tahun 300 lah. Kenapa kok tahun 300? Karena pada masa itu kontaminasi agama itu masih sedikit. Ini zamannya imam-imam, imam yang 4 itu lahir semua di sampai abad ketiga. Yang asli ya, asli itu. Tapi karangan karya-karya mereka yang asli nggak dipelajari. Contohnya Imam Syafi'i ada karya ilmiahnya yaitu Al-Um 5 jilid. Ya. Beliau juga punya karya usul fiqh namanya Ar-Risalah. Itu juga nggak dipelajari oleh orang-orang yang mengakui pengikut beliau. Apalagi yang lain-lain. Imam Malik Al-Muwatta, Abu Hanifah juga ada. Nah, sepanjang di 4 ini, NU sudah berkomitmen sepanjang orang mengambil dari 4 mazhab ini, dia benar. Dia termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Itu dalam keputusan NU sepanjang itu. Tapi keputusannya tidak konsekuen. Ya, dia memutuskan begitu, tapi perjalanannya nggak begitu. Yang beda dengan dia langsung dituding sesat. Ya, contohnya orang yang tidak kunut subuh, itu kan pendapat Ahmad bin Hambal. Yang menurut dia masih putusan dia. Gitu. Wa malam yakdir ala dzalika hatta talabbasu bisalatin, sehingga mereka talabbasu, mereka bercampur dengan sultan-sultan. Nah ini kalau ulama sudah bercampur dengan umara, kecenderungannya adalah kalah keagamaannya.
lebih cenderung ke kekuasaannya yang nampak. Jadi kalau seorang ustadz menjadi umaro, biasanya keustadannya luntur gitu. Biasanya, tapi nggak semua, ada yang bagus juga. Waladhu bi ahli dunia, dan mereka cenderung ya berlindung dengan ahli dunia. Karena siapa yang punya uang, dia yang kuasa. Wa malam yaqtila dzalika istaghfa bi bid'atihi. Kalau dia tidak mampu, dia ngumpet. Dia mencari tempat-tempat terpencil, di sana ada beribadah, bikin pesantren. Lalu menolak makanan pasar. Nanam sendiri. Ya, nanam sendiri karena itu ada unsur syubhatnya. Jajanan pasar tuh, makanan pasar. Jadi dia nggak mau. Tanam sendiri, apa sendiri. Nah ini kan menyimpang dari ajaran Islam. Karena di zaman sahabat ada yang begitu. Ya Rasulullah, ketika perjalanan pulang dari perang, sahabat bertanya ya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya tinggal di sini. Saya akan beli tanah di sini, cukup luas. Saya mau bertani. Nanti hasil pertaniannya insya Allah saya store ke Madinah untuk rakyat banyak. Kata Rasulullah, kamu tampil di muka, walaupun tidak punya kebun, tidak punya, itu jauh lebih baik daripada kamu menyendiri. Jadi Rasulullah mengajak kita itu jangan ke pinggir, ke tengah. Ke tengah. Tapi yang terjadi kita minggir. Ya, karena asap polusi, ya, polusi kota, minggir ya, cari yang tenang. Justru ini yang tengah ini yang dikuasai oleh mereka. Kalau bisa kita tengah, di kampung ada juga. Jadi jangan yang di kota ditinggalkan. Inilah yang membuat kesadaran banyak teman-teman kita di Solo, di Jogja. Berapa puluh tahun yang lalu jarang terlihat masjid di pinggir kota, di tengah kota. Tapi sekarang sudah banyak. Alhamdulillah, sudah ada kesadaran. Dulu yang di pinggir jalan-jalan protokoler itu gereja. Sekarang sudah tumbuh, mereka beli dengan mahal. Ya. Terus hotel-hotel syariah sudah banyak. Alhamdulillah. Bahkan Muhammadiyah juga mendirikan apartemen ya, dekat Jogja. Sampai berapa lantai nggak tahu. Bukan sekedar itu saja, juga beli hotel-hotel di Arab Saudi, lalu diwakafkan. Nggak tahu berapa itu harganya ya, tapi itu sudah banyak dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi kita tidak boleh ke pinggir, malah harus ke tengah. Apa yang menjadi ruang, menjadi titik-titik terjadinya kristenisasi lewat kesehatan, lewat rumah sakit, lewat pengobatan. Maka Muhammadiyah bangun pengobatan. Ya kan? Banyak rumah sakit Muhammadiyah. Itu bagus. Begitu juga lewat mana lagi peluang untuk kristenisasi lewat pendidikan. Maka dibangunlah pendidikan juga. Ya, bahkan di Jogja itu menjadi lembaga pendidikan yang bergengsi kalau orang bisa masuk ke situ. Ya, SMA, Muhammadiyah dan sebagainya. Cuma Cilegon ini aja ada Muhammadiyah tapi ya masih menjadi orang buangan, belum menjadi andalan. Kalau di sana itu orang bisa masuk ke sana bergengsi. Harusnya begitu. Lihatlah di Malang. Kampusnya gede banget itu. Ya. Setiap jam pulang, rame itu. Malang menjadi kota pendidikan ya. Kita lanjutkan. Wa sadaqa dzalika, waqad akhbara ta'ala, Allah juga sudah mengkhabarkan annaha ula alladzina takhadhu ijla an sayanaluhum ma wa'adahum. Allah sudah menjanjikan bahwa mereka-mereka yang mengkreasi agama, moderasi agama sekarang yang diluncurkan oleh Kementerian Agama ini, ya, jadi agama itu dianggap semuanya sama. Itu yang mulai ditanamkan ke generasi kita. Sehingga
ada murid saya yang lomba pidato menang. Karena dia tidak mempersoalkan agama. Semua agama sama. Kita harus hormati. Nah kalau agama sama, ya Anda boleh tuker-tuker tadi. Nanti ujung-ujungnya ketika menikah, ya pasangannya tuh tidak seagama dengan dia tidak persoalkan. Karena sudah akidahnya sudah begitu. Semua agama sama. Menyarankan kebaikan. Nah, nanti anaknya setelah punya jodoh yang beda agama, nanti anaknya kan milih apa A apa B, sama aja. Nanti akan begitu terus. Nah, ini ujung-ujungnya populasi umat Islam berkurang. Itu rencananya begitu, rencana jangka panjang. Karena kalau mau mendakwai agama lain kepada orang Islam, angel. Orang Islam tuh susah dimurtadkan. Maka caranya begitu. Dengan pelan-pelan tapi teratur. Sehingga apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab benar. Ya, al-batil bin nizam, batil yang dengan nizam, dengan tanzim. Kebatilan yang dibungkus dengan keteraturan, terorganisir, yaglibul haq, mampu mengalahkan kebenaran bila nizam yang tidak teratur. Penting bagi kita ini persatuan. Jangan beda sedikit kontok-kontokan, beda sedikit menganggap musuh. Jangan. Perbedaan itu lumrah karena perbedaan penafsiran. Nanti kalau sudah bersahabat kita bisa bicara, ngumpul-ngumpul, yang benar yang mana nih, situ atau saya, baru. Tapi kalau nggak ngumpul, dia sudah membuat jarak, ya bagaimana bisa bersatu? Ya, sebenarnya untuk kota sekecil Cilegon ini, menurut saya mudah banget menyatukan umat Islam. Dimulai dengan khatibnya. Khatibnya ada persatuan. Ya, semua khatib harus ada wadahnya. Satu payungnya. Diatur. Mulai dari situ dulu. Karena kalau khutbah kan seminggu sekali. Ya. Nah, dari situlah baru nanti diisi kajian-kajian. Kita menetapkan literatur. Literatur yang disepakati. Apa itu? Tidak boleh keluar dari situ. Kalau dalam bahasa sekolah mah kurikulumnya sama. Kalau sudah kurikulumnya sama, orangnya kan pasti nggak bisa sama. Ya karena banyak orang kan. Nah, kita tinggal sering ketemu. Insya Allah. Tapi itu pesan 3 tahun yang lalu saya sampaikan kepada pemimpin Cilegon. Nggak pernah dijalani. Apa nggak bisa, apa nggak mau? Nggak tahu. Contohnya Masjid Agung yang biayanya itu dari Pemda tidak terbuka untuk umum, hanya golongan tertentu saja. Ya, harusnya itu mengcover semuanya. Digilir bagian mana hari ini, semua boleh masuk. Kita sepakati mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Ada kaidahnya. Anda mau taat ini? Nah, kalau taat, silakan. Cara menafsirkan beda-beda. Ya, seperti di BSD itu ada peraturan. Semua orang boleh datang dan boleh memberikan kajian di sini. Asal satu berlandaskan kitabullah dan sunnatur Rasul. Yang kedua Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya begitu, ada kaidah-kaidah. Sepakat. Ya seperti di sinilah. Bisa semuanya, itu kan. Kita lanjutkan. Hadza binisbati ila dzila wa amal ghadab fa matmunun yusaddiqul akhbar fa yukhafu ay yakuna mubtadi dakhilan fi hukmil ghadab walal waqi li bi fadlihi. Begitu juga ghadab, murkanya Allah. Itu terjadi buat siapa saja. Nah, dulu terjadi pada Bani Israel. Ini ceritanya panjang ya. Jadi kalau dilihat dari pengarang ini, beliau wasiatnya panjang untuk menjaga betul supaya umat Islam ini, supaya Islam jangan terkontaminasi. Islam ini kan sudah mulia, ya. Jadi jangan sampai dikotori oleh pemeluknya.
Kita ini harus menjadi pelaku-pelaku global, internasional, profesional, harus begitu. Nah, kita lanjutkan. Ayat 153. Walladzina amilus sayyiati tsumma tabu mim ba'diha wa amanu inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Orang-orang yang beramal sayyiat, buruk, sayyiat lawan dari salihat, tapi dalam perjalanan hidupnya mereka tabu, bertobat. Ya, setelah mereka beramal buruk, mereka bertobat. Mim ba'diha, setelah sayyiat. Wa amanu, dan beriman. Inna rabbaka, sungguh Tuhanmu menyikapi mereka. Mim ba'diha, setelah tobatnya. La ghafurur rahim. Allah akan tampil menjadi ghafur, pengampun, rahimun, penyayang. Kata Ibnu Jarir, wa hadza khabaru min Allah Ta'ala dzikruhu anna qabilu min kulli tabin ilaihi man dzamba atahu. Allah memberi kabar pada ayat ini bahwa Allah siap menerima tobat siapapun yang datang kepadanya. Saghiratan kana maksiatuhu au kabirat, baik kecil atau besar. Ya, jangankan yang kecil, yang besar saja datang kepada Allah akan diampuni. Kufran kana au ghaira kufrin, baik sayyiat itu berbentuk kafir, kekufuran, atau bukan kufur, yang kecil-kecil. Kama kubila min abadatil ijri taubatuhum ba'da kufrihim bihi bi ibadatil ijla. Sebagaimana Allah juga menerima tobat penyembah patung. Wartidadihim an dinihim, dan murtadnya mereka dari agama. Yaqulu jalat sana'u walladzina amilu al-amala sayiat summa raja'u ila talabi radhiyallahu. Orang yang beramal-amal sayiat kemudian raja'u, mereka rujuk ila talabi ridallah, mencari ridallah bi'inabatihim ila ma yuhibbu mimma yakrah, dengan tobat mencari apa yang dicintai Allah. Nah, tapi untuk mencari apa yang dicintai kan perlu ilmu. Bagaimana dia mau mencari kalau nggak tahu yang dicari? Saya mau nyari benda, dia nggak tahu benda itu apa. Jadi walaupun ada di hadapan dia juga, dia merasa nggak ada. Nah, ini kuncinya ilmu. Wa ila ma yarda mimma yaskhata min ba'di sayyi amalihim, dan mencari apa yang diridhoi dari apa yang membuat murka setelah mereka berbuat sayiat. Ya, jadi kuncinya itu ilmu, tahu dulu mana yang salah, mana yang benar, mana yang diridhoi, mana yang dimurkai. Wa saddaqu bi anna Allah qabil taubatil mudzibin, dan dia percaya bahwa Allah senantiasa menerima tobat orang yang berdosa. Wa taibin al munibin bi ikhlasi qulubihim, orang yang tobat adalah orang yang mengikhlaskan hatinya. Wa yakinin, serta yakin. La ghafurun, maka Allah Maha Pengampun, lahum, ya, lisa la satirun alaihim a'malahum asaya, dan Allah akan menjadi satir. Allah akan menutupi. Jadi kalau orang tobat, ya, setelah berbuat keburukan, maka Allah akan menutupi keburukannya. Jadi bukan tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan orang yang sudah berbuat jahat, dia sadar bahwa kelakuannya jahat, lalu dia tidak mengulangi lagi, tidak dianjurkan untuk cerita. Tidak perlu cerita, kecuali ceritanya itu untuk pembelajaran, supaya orang meniru, nah, baru boleh. Wa ghairi fadhihim biha, dan Allah tidak akan mempermalukannya. Rahimun bihim, Allah Maha Pengampun pada mereka dan sayang. Wa bikulli man kana mithlahum minat taibin, dan kepada orang yang sama nasibnya kayak mereka. Qala Razi wa hadhil ayat tadullu ala anna sayiat bi asriha musyarikatan fi anna taubat miha tujibul kufran. Kata Ar-Razi, ayat ini menunjukkan sayiat
itu sama. Sama apanya? Sama-sama ya dengan orang yang berbuat dosa yang lain. Bukan sayiat saja ya. Jadi bukan sekedar yang kecil tapi yang besar-besar, bahwa tobat ya akan diampuni. Li'anna qaulahu walladzina amilus sayiat yatanawalu kulla. Karena pengertian sayiat ini berlaku untuk semua, bukan saja yang kecil, yang besar-besar juga sama. Wa takdir anna man ata bi jami sayiat summa taba. Takdirnya adalah sesungguhnya orang yang mendatangi semua sayiat, semua bentuk dosa sudah dia lakukan. Summa taba, kemudian dia tobat. Fa innallaha yaghfirah lahu, maka Allah akan mengampuninya. Wa hadza min a'zami ma yufidul bisyara wal farah lil mudznibin. Ayat ini adalah ayat yang sangat menggembirakan. Ya, peluang untuk diputihkan oleh Allah, nah, itu sangat menggembirakan untuk pendosa-pendosa. Qala Al-Alusi wa fil ayat ilamun. Kata Al-Alusi, ayat ini menjadi pemberitahuan bi anna dzunuba wa in jalat wa azumat. Dosa meskipun besar dan tidak terhitung, fa inna afallahi ta'ala wa karamahu a'zam wa ajal. Tetapi pengampunan Allah itu lebih besar. Dosa meskipun besar, ya, pengampunan Allah lebih besar. Ya, jadi kita nggak perlu putus asa. Wa ma latafa qaulu Ibnu Abi Nu'as ghafarallahu taala ya Rabbi in azuma dzunubi kasrah falaqad alimtu bi anna afaka azam. Ada Abu Nu'as berpantun, ya Tuhan, meskipun aku tahu dosaku banyak, tapi aku tahu juga pengampunanmu adalah besar. In kana la yarjuka ila muhsin fi man yaludhu wa yastajil mujrim. Sesungguhnya la yarjuka ila muhsin, tidak akan mengharapmu kecuali orang yang berbuat baik. Fa biman yaludhu wa yastajil mujrim. Lalu kalau yang mendekat kepadamu itu hanya muhsin, orang yang berbuat baik, bagaimana nasib orang jahat? Kepada siapa mereka harus berlindung? Nah, itulah tafsir sampai dengan ayat 153. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Azyada fi tsaman muqabil ajal. Menambah harga. Boleh enggak kita menambahkan harga karena utang? Karena barang yang kita jual diutang. Jadi artinya boleh enggak harga tempo dengan harga cash berbeda? Ya, kita jual barang antara kontan dengan utang berbeda. Pertanyaannya boleh enggak kita bedain begitu? Fatwa ke-4566. Ada orang yang bertanya, ishtaratus sayyarah, saya membeli mobil bi ishrina alfa naqdan. Harganya 20.000 kontan. 20.000 mungkin rial ya. Wa dayyantuha bi salasi alfan lisana. Tapi kalau utang harganya menjadi 30.000. Ya, kalau kontan 20.000. Kalau hutang 30.000. Ya. Tapi utangnya itu setahun, dicicil. Ayo tabaru dzalika haraman am halal narju bihadza ifadatan. Hukumnya gimana? Haram apa halal? Nah, kalau Anda tahu kita kredit motor, ya, harganya 20 juta, contohnya ya. Nanti lunas ya kalau hitung-hitung tuh 40 juta. Percaya nggak? Kita suka kredit motor tuh 5 tahun contohnya. Itu kalau dihitung-hitung, itu bisa nambah seharga motor itu. Coba kalau nggak percaya. Nah, kebanyakan orang nggak memperhitungkan itu. Ada tukang yang motornya bagus,
Lalu dia menawarkan saya untuk beli motor dia. Saya tanya, kenapa motormu dijual? Kalau bakal dijual, kenapa kamu beli? Saya tertarik dengan ini DP-nya ringan. Cuma 500.000 dapat motor bagus. Saya nggak memperhitungkan angsurannya. Nah, setelah saya pakai, nyesek katanya angsurannya. Itulah. Jadi banyak orang yang tertarik di awal, nggak mikirin yang akan datang angsurannya. Nah, kalau dihitung-hitung, minimal mereka mengeluarkan persen kurang lebih 3%. 3% itu sebulan kalau nggak salah, bukan setahun. Ya, yang kredit motor. Maka Anda kalau mau kredit motor, sebaiknya sih jangan, karena itu riba ya. Tapi persoalannya kalau nggak begitu nggak dapat gitu. Siapa yang nggak mau memiliki sesuatu nggak ada tambahannya? Siapa yang nggak mau? Semua mau. Tapi nggak ada yang begitu tuh nggak ada. Kredit syariah itu nggak ada. Tetap aja. Cuma kredit syariah itu lebih bijaksana. Cuma mendapatkannya angel. Dapatnya susah gitu. Untuk bisa itu. Ada yang diborehkan gitu. Kalau kita yang kreditnya besar itu kan enggak. Ya, contohnya kita ke muamalat, contohnya gitulah. Kan yang menyatakan dirinya sebagai bank syariah. Itu perjanjiannya banyak tuh. Salah satunya ada sesuatu yang ditahan sama dia. Apa sertifikat, apa-apa gitu. Tapi kepada yang bukan syariah, ya itu hanya modalnya fotokopi KTP, DP-nya ringan. Kita tertarik begitu tuh. Sudah bisa dibawa malah. Langsung dibawa. Dalam waktu sekian menit, ya mereka dia dijanjikan begitu. Sekian menit beres, bisa dibawa. Hati-hati kita terperangkap. Ya, itu. Nah ini ditanyakan, kalau beli kontan 20.000, kalau ngutang setahun 30.000, bolehkah akad seperti ini? Gitu kan. Halal apa haram? Fa'ajaba rahimahullah, al-jawab ala hadha su'al min wajhain. Jawabannya ada dua. Pertama, sigotul akdi. Sigot akadnya itu apa? Jadi suatu transaksi katanya itu ya, itu dilihat dari perjanjiannya, negonya apa gitu. Ini yang menentukan halal haram tuh negonya apa gitu. Hal hadzal ladzi isyara sayyara bi isrina alfan tsumma ba'aha bi thalathin hal kanat sayyara indahu qabla ayat rubaha al mutadayyin qad ishtaraha wa abqaha inda fi hiyazatihi. Apakah benda yang dibeli itu sudah menjadi pemilik orang yang ngutangi? Ya, maksudnya kalau saya beli motor kepada B nih. Motor yang saya beli ini apakah milik B? Oh, itu syaratnya tuh. Karena kalau saya ngutang, ya, benda itu harus menjadi sudah milik dia. Ini kan susah kan? Sudah milik dia. Biasanya bank tuh nggak begitu. Kita mengutarakan kepengen motor gitu kepada dia. Sok pilih dulu di mana. Taksir dulu, suruh ke dealer gitu. Kan? Udah ketemu nih merek tertentu, katakanlah harganya 25 juta. Ya, kita sudah tahu modelnya begini, kita ajukan ke bank. Nanti bank yang bayar. Harganya berapa? Segini. Bapak mau angsur berapa? Berapa bulan? 5 tahun. Nah, dihitung sama dia. Sekian mau nggak? Biasanya begitu. Karena bank itu kan tidak memiliki benda itu. Ya kan? Nah, ini yang dipertanyakan. Fa in kanat suratul ula ayhana kana indahu min kibali
min qablu tsumma jaa hadza yasya minhu bi hadzari fa inna nanzuru fi hadzal masalah min wajhisani wa huwa hal huwa rabb ribhu zaid li jaizatun aw laysa bi jaizan waladhi yadharu li min umumil adilla misal qouli ta'ala walam yuhadil kasban waladhi yadharu li anna dzalika jaiz. Maka menurut beliau boleh kalau benda yang kita beli itu, kita utang itu milik dia. Tapi persoalannya bank itu bukan milik dia, milik dealer, ya kan? Giliran bayar, ya contohnya itu dah. Tadi saya bilang aja lah ke bank, saya butuh nih Pak, butuh motor, bisa nggak diutangin? Oh bisa, cari dulu mana motornya, toko mana yang jual, nanti kami beresin. Nah, setelah itu kita kemukakan datanya, motornya merek ini, tipe ini, harganya segini, boleh nggak? Kamu mau utang berapa bulan? Dihitung sama dia. Berani bayar segini sebulannya. Biasanya begitu. Nah, kalau menurut Syekh Utsaimin yang begitu itu nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh ya susah gitu kan. Karena bank itu nggak jualan. Inilah sehingga menghindari riba itu hampir menjadi kesulitan, masih merupakan kesulitan. Yang boleh menurut Syekh Utsaimin kita datang ke dealer motor. Ya. Jadi tanpa ada niat kita beli motor pun dia udah jualan motor. Memang dia penjual. Tuh kan? Pak, saya minat motor ini, ngutang. Gitu kan? Dia sudah ada tabelnya malah. Ya kan? Sudah ada tabelnya. Itu boleh. Berarti boleh, itu jualan. Di situ ada harganya, harga kontan dan harga kredit. Kalau kontan sekian, ini. Jadi sudah kita pertimbangkan, waduh untungnya sekian. Kalau kita mungkin mah, ya maka cara supaya murah, hutang sama mertua. Hutang sama mertua, beli motor, setahun gitu. Berapa? Ya dibagi 12 lah. Atau 2 tahun bagi 24. Nah, kita beli motor. Tuh. Yang mertua nggak dapat untung apa-apa. Cuma kan untungnya kan anak dia kita kasih makan. Gitu kan? Begitu yang menghindari riba tuh caranya. Tapi sekarang ini ada lagi orang-orang Islam yang sadar, yang punya uang banyak, tapi ingin digolengin. Dia buka perumahan. Syaratnya itu DP-nya 30% dari harga rumah. DP 30%, nanti sisanya itu dibagi rata. Nggak ada bunga. Ya, ada yang begitu sekarang. Nah itu diantaranya nama perusahaan itu Iskariman. Jadi pemilik Iskariman ini kaya bukan main. Dia nggak mau membiarkan uangnya diem. Maka digolengin dalam bentuk itu. Melepas rumah-rumah. Tapi DP-nya 30% nyesek. Justru orang tertarik DP-nya ringan. Kalau bisa malah tanpa DP. DP-nya 0. Kita kan tertarik di situ. Padahal kita nggak tahu beban selanjutnya. Nah itu, ya. Jadi ada yang begitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, man yassara ala mu'sir, yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan, melapangkan terhadap orang sulit, maka Allah akan mudahkan di dunia dan akhirat. Ini janji Allah ya, lewat Rasulnya. Barang siapa yang mempermudah orang dalam kesulitan, nanti di hari kiamat akan Allah mudahkan. Tuh. Bahkan di sini bukan sekedar akhirat, dunia akhirat. Ayatnya adalah fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jangan keliru ya. Yusra kemudahan, usra kesulitan. Karena mulut kita kadang-kadang ngamplong, giliran mudah, lil usra, keliru itu.
Fasanuyassiruhu lil usra. Kan ayat selanjutnya kan fasayunassiruhu lil usra. Ya, yang di belakang taruh di depan, di belakang yang di atas taruh di bawah. Keliru. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayunassiruhu lil usra. Tapi kita keliru membacanya lil yusra. Orang yang bakhil, tidak membutuhkan bantuan orang lain, maka akan kami mudahkan. Salah itu. Ya kan? Ayatnya adalah kami persulit. Orang yang bakhil, nggak mau tahu urusan masyarakatnya, maka kami akan persulit hidupnya. Jangan salah baca. Amma idza kana suratu tsaniyah wa hiya ana mustadin ja'ila ahdzajir wa qala uridu an tasya sayara wa arbauka fiha kadza wa kadza. Adapun dalam bentuk kedua, orang yang butuh benda. Dia datang kepada penjual benda itu. Ya, lalu dia tawarkan, ngutang sih, ini harganya berapa? Contohnya motor lah. Harganya 25 juta, Pak, kontan. Saya utang lah 5 tahun, tak bayar 35. Bagi rata 60 kali. Contohnya gitu, ya. Ada kesepakatan, harga kontan 25, utangin saya 5 tahun, tak bayar 35. 35 bagi rata, 60 kali. Nah, dalam bentuk seperti ini katanya boleh. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa harga ini turun. Harga ini kan nilainya, maksudnya nilai dulu. Kita ngutang contohnya 10 juta, mentang-mentang kita bermanhaj salafus saleh, udah 10 tahun. Waktu 10 juta itu harga bakwan contohnya 1.000 atau ya 1.000 ya. Begitu 10 tahun kemudian kita bayar lagi 10 juta lagi, tapi bakwan saat 10 tahun yang nanti sudah 3.000, kan udah 3 kali. Itu namanya tidak adil. Tapi menurut salafus salih memang harus bayarnya sama. Dulu utang segitu, cuma hati kita itu secara moral. Ya kesian atuh, 10 juta dulu kebeli sekian, harga bakwan 1.000, 10 tahun sudah 3.000. Contohnya Pak Mul aja, waktu berangkat rial berapa? Waktu saya 2.500. Sekarang kan udah 4.000 nih. Ya, kalau nggak salah rial. Ya itu. Sudah beda lah. Nah, kita harus sadar gitu. Kalau di zaman Rasul, mata uangnya tuh emas dan perak. Cenderung stabil. 1 dinar, 4 gram seperempat, itu bisa kebeli kambing. Di zaman Rasul. Sekarang kurang lebih 1 gram emas 1 juta. Katakanlah 4,25 berarti 4 juta seperempat. Masih bisa kebeli kambing. Jadi cenderung stabil. Ya, jangan samakan dengan rupiah gitu kan. Makanya males orang akhirnya. Jadi setelah ngutangi bermusuhan. Demikianlah hadirin, wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Sebelum ditutup. Cukup ya? Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan kita harus bersyukur pada Allah. Hari ini kita memperingati kemerdekaan. Yang umurnya sudah berapa? 79 tahun. Kita berharap semoga ada perubahan politik yang semakin baik. Ya, karena sebentar lagi akan ada pergantian kepemimpinan. Meskipun di tengah-tengah ya banyak kekurangan di sana sini, bagaimanapun ini negara kita. Kita tidak mungkin pindah ke negara lain. Kalau negara kita baik, otomatis kita ikut menjadi baik. Itu yang kita senantiasa doakan. Begitu juga kita berdoa kepada para pejuang yang sudah menumpahkan darah dan air mata sehingga negara ini merdeka. Kita sampaikan terima kasih kepada mereka. Semoga dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah
Semoga Allah tetap melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa untuk generasi anak-anak kita dan berikutnya mendapat berkah dari Allah, dimudahkan oleh Allah, dan ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.